Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, pandemi COVID-19 memberikan dampak ke berbagai sektor, termasuk batik turbo Ternate yang terkenal hingga ke mancanegara Tribuners. Sejak 2 tahun pandemi COVID-19, Kusta Lani Syakir, pemilik brand batik turbo, terpaksa harus menutup satu gerainya. Sebab selama pandemi, gerai tersebut sepi dan tidak produksi sama sekali. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, rekan kami Yunita Kaunar dari Tribun Ternate akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Yunita. Ya, baik. Terima kasih Ariska di studio. Dapat kami laporkan langsung dari Kota Ternate bahwa benar adanya satu gerai milik salah satu pengrajin batik Ternate atau dikenal dengan batik tubo. Terpaksa tutup di masa pandemi COVID karena tidak melakukan produksi sama sekali. Namun untuk sejauh ini, Ariska, bahwa batik tubo tersebut kembali diproduksi pada Januari 2022 dan saat ini mulai melakukan produksi dan telah ada pesanan juga dari beberapa negara asing seperti Amerika dan juga Rusia. Pada Agustus saat ini banyak warga yang mulai mencari batik, terutama batik tubo, sehingga batik tubo tersebut pelan-pelan sudah mulai melakukan produksi, meskipun tidak terlalu banyak seperti biasanya sebelum masa pandemi COVID. Karena pemilik dari batik tubo tersebut mengaku bahwa dengan melalui penjualan produk dari batik tubo, ia mampu membuka 2 gerai. Namun karena tidak ada produksi, ia terpaksa harus menutup 1 gerai. Dan 1 gerainya lagi selain batik tubo yang dijualkan di sana atau diproduksi di sana, ada juga sejumlah produk UMKM lain yang membantu dirinya untuk tetap bisa berjualan hingga saat ini. Untuk batik tubo sendiri, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menjadi satu bahan atau satu kain batik tubo sendiri, karena batik tubo ini terdiri dari batik cap dan juga batik tulis, dan ada juga kombinasi antara batik cap dan batik tulis. Untuk batik cap sendiri, ia hanya membutuh waktu 2 hari untuk membuat satu produk. Ia membutuh waktu cukup lama karena harus mengukir dulu atau bentuknya harus diukir dulu untuk menjadi batik tulis. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari karena masih ada proses pewarnaan hingga pematangan dari bahan batik tersebut. Ia mengaku saat ini dirinya mulai melakukan produksi kurang lebih dalam sebulan mencapai 45 hingga 15 produk. Namun jika ada pemesanan dari luar, ia akan berupayakan untuk tetap memenuhi kebutuhan para pembeli yang hendak memesan kepada dirinya. Ia juga menceritakan bahwa sejak pandemi COVID, ia hanya menjual masker dari batik tubo, dan sekarang ia berharap kepada pemerintah untuk mendapat perhatian juga dari pemerintah agar pemasarannya bukan hanya dilakukan secara pribadi atau lewat secara online, namun ada perhatian dari pemerintah untuk dapat membantu atau mengembangkan melalui pemerintahan, karena dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini sering menggunakan batik, namun batik yang digunakan mungkin lebih batik dari luar. Ia berharap pemerintah ini jadi perhatian pemerintah daerah Kota Ternate agar lebih dapat membantu para UMKM seperti dirinya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke studio Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Yunita juga sempat berbincang dengan Kusta Lani Syakir, pemilik brand batik tubo. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, kau mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan ini batik tubo ya? Batik tubo.
jelaskan sedikit terkait yang batik tubo yang sekarang ini dia produksi dalam sehari itu bisa berapa banyak nih? Oke, terima kasih. Jadi orang kapasitas produksi untuk batik cap dalam hal ini orang biasa dua yang item yang orang mainkan di sini, yaitu batik tulis, cap, dan kombinasi cap dan tulis. Jadi seperti yang telah mungkin tadi ada sempat jalan-jalan keliling-keliling, bisa lihat proses produksinya. Jadi itu kita dalam satu kali produksi itu tergantung dari proses pengecapan dan proses tulis. Jadi kita tidak menghitung dalam satu hari kapasitas produksinya sekian atau apa, tidak. Jadi misalnya satu kali produksi itu kadang 2 hari, kadang 3 hari, bahkan kadang 5 hari gitu. Jadi kita sambil menunggu proses pengecapan, proses pewarnaan, dan sampai finishing. Karena itu ada di tahapan-tahapan ya. Proses. Sampai jadi satu bahan satu lembar kain itu membutuhkan 3 sampai 4 proses di situ. Itu bisa berapa hari bisa jadi satu bahan? Untuk kalau kita fokus di satu lembar kain itu bisa 2 hari. 2 hari. Untuk batik capnya 1 minggu untuk batik tulis. Batik tulis berarti lebih lama tuh batik tulis ya. Untuk pemasaran sekarang dia pemasarannya kemana saja nih? Di masa pandemi, masa setelah pandemi COVID yang kita hadapi sekarang ini, untuk pemasaran masih tetap landai, pelan, tapi udah mulai bergerak naik ya. Tren penurunan ada ketika pandemi kemarin, memang nihil transaksi di 2020 sampai 2021. Jadi alhamdulillah di awal tahun 2022 ini kita sudah mulai ada tren peningkatan. Yang tadinya tidak ada produksi, sekarang sudah mulai ada produksi. Jadi dari Januari kemarin kita sudah mulai step by step untuk produksi dalam kapasitas ready stock yang kita punya di toko atau outlet yang kita punya. Jadi artinya di masa pandemi 2 tahun kemarin memang tidak ada ini sama sekali? Untuk penjualan di 2 tahun terakhir alhamdulillah nihil, karena kita ketergantungan market di rumah oleh-oleh ini adalah dari tamu yang dari luar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.